Kamu selalu merasa tidak diizinkan melakukan hal-hal tertentu atau tidak diizinkan mengatakan hal-hal tertentu. Kamu selalu tidak merasa cukup baik atau cukup memadai untuk mewujudkan ide-ide yang muncul di benakmu. Walaupun ide-ide ini terus-menerus bermunculan mengetuk benak dan jiwamu, tapi secara otomatis kamu mematikannya. Kamu tidak sadar bahwa ide-ide itu berasal dari diri tertinggi dan dari spirit penjaga. Terkadang kamu merasakan dorongan untuk bepergian. Ini adalah dorongan dari spirit penjagamu. Siapapun yang terbaca energinya kali ini, atau siapapun yang tertarik menyimak reading ini memiliki kebiasaan menahan diri. Seseorang yang energinya ada dalam reading ini sudah lama terjebak dalam rutinitas, lebih memilih mengurung diri dan tidak terbuka pada ide keluar dari zona nyaman. Kamu melakukan itu karena memiliki ketakutan, ada rasa takut keluar dari kotak dan takut untuk dilihat. Walaupun beberapa kali pilihan untuk menempuh situasi berbeda datang, kamu selalu memilih mengunci dirimu dalam kotak ketakutan. Padahal dalam dirimu ada kunci yang bisa jadi temanmu dan bisa mengalahkan rasa takut saat keluar, yaitu cinta dan kegembiraan. Kamu yang resonate dengan reading ini sudah terlalu lama membatasi diri. Kamu tertutup terhadap berkat-berkat yang mencoba datang ke dalam hidupmu. Padahal kamu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk hal-hal yang sangat besar. Dunia ingin merasakan kepribadianmu yang sangat unik dan energimu yang sangat unik, karena energimu mampu menyembuhkan dunia. Jangan membayangkan dunia yang besar atau manusia yang sangat banyak. Kamu pasti akan tertrigger jika membayangkan sesuatu yang sangat besar. Bayangkanlah energimu mampu menyembuhkan calon pasanganmu. Kemudian kalian menikah dan punya anak. Kelak anak-anakmu juga akan sembuh berkat energimu dan begitu seterusnya. Itu sama saja dengan menyembuhkan dunia. Kamu harus menyederhanakan segala sesuatu dengan mulai dari yang kecil. Contohnya, fokus pada dirimu sendiri dulu dengan mencoba mengatasi rasa takut yang sudah lama menahan berkat-berkat ilahi. Sebenarnya kamu memiliki peluang baru, ide-ide baru, orang-orang baru yang datang berbondong-bondong, tetapi banyak peluang yang terlewatkan. Kebiasaan mengurung diri ini memang menutupi pengetahuan atas dampak dari energimu di banyak orang. Kemungkinan besar rasa takut itu berasal dari perlakuan orang-orang di sekitarmu yang pernah menipu, atau orang-orang yang pernah merendahkanmu dengan kata-kata dan sikapnya. Kejadian inilah yang memicu ketakutan untuk keluar dari kotak dan ketakutan dilihat orang lain. Bisa jadi dulu kamu pernah mencoba mengikuti panggilan jiwa, yaitu dengan melaksanakan ide dan gagasan yang kamu dapatkan tetapi tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Akhirnya ide tersebut gagal total. Sebenarnya kegagalan itu bukan karena kamu tidak mampu, tetapi kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik dan vampir. Orang-orang ini pada awalnya terlihat mendukung, tetapi jauh dalam hatinya mereka mengharapkan kegagalanmu. Tapi mereka juga mengharapkan kesuksesanmu karena ingin menghisapnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pencetus rasa takut setiap kali kamu mendapatkan ide baru, atau setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu yang berada di luar zona nyaman. Rasa takut itu benar-benar menghantui dan membuat kamu mengurungkan niat. Begitu banyak waktu yang terlewati karena kamu merasa dibatasi akibat fokus pada orang-orang toksik, bukan pada dirimu sendiri. Kamu selalu merasa tidak diizinkan melakukan hal-hal tertentu atau tidak diizinkan mengatakan hal-hal tertentu. Kamu selalu tidak merasa cukup baik atau cukup memadai untuk mewujudkan ide-ide yang muncul di benakmu. Ide-ide terus-menerus bermunculan mengetuk benak dan jiwamu, tapi secara otomatis kamu mematikannya. Kamu tidak sadar bahwa ide-ide itu berasal dari diri tertinggi dan dari spirit penjaga. Terkadang kamu merasakan dorongan untuk bepergian. Ini adalah dorongan dari spirit penjagamu. Jadi, siapapun yang merasa energinya terbaca di reading ini, kamu dimaksudkan untuk dilihat, tapi kamu menahan diri. Dan itu sangat ironis karena semua yang kamu inginkan,
Semua hal yang telah kamu wujudkan dan semua yang telah kamu doakan, ada di sini. Titik awal atau pintu yang siap terbuka sudah ada bersamamu. Kamu hanya perlu memulai atau membuka pintu tanpa rasa takut. Masalahnya adalah, kamu perlu benar-benar mengambil tindakan untuk melangkah ke dalam perubahan. Ingatlah bahwa tidak ada yang akan berubah jika kamu tidak berubah. Kamu harus menyelaraskan vibrasi dengan semua keinginanmu, salah satunya dengan berani mengambil resiko untuk memulai langkah awal. Jika kamu masih sulit melupakan trigger atau luka akibat perlakuan orang-orang di masa lalu, itu sama saja kamu masih berpegang pada sesuatu yang beracun. Lepaskanlah mereka karena memang mereka hadir ke dalam hidupmu berperan sebagai The Devil. Sebenarnya mereka ini hadir untuk mengeluarkan keberanianmu, bukan malah menumbuhkan rasa takut. Di reading ini ada beberapa hal yang telah lama coba kamu wujudkan, terutama yang berkaitan dengan uang dan asmara. Ide-ide terus bermunculan dalam benakmu karena hasil di masa depan sudah ada. Maksudnya begini, dirimu di masa depan sudah ada. Itulah mengapa ide-ide itu terus bermunculan. Penundaan yang kamu lakukan karena terkurung dalam kotak dan rasa takut adalah pengulur waktu. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak waktu terbuang. Ide-ide yang terus muncul di benakmu atau terasa pada intuisimu akan terus bermunculan, karena memang hanya untukmu. Ibaratnya kamu sedang berdiri di antara dua kota yang dipisahkan oleh sungai besar. Untuk menuju kota impianmu, kamu hanya perlu mencari alat agar bisa melewati sungai. Kamu tahu tidak ada satupun kapal yang datang untuk membantu menyeberangi sungai. Tentu yang harus kamu lakukan adalah membangun sebuah jembatan, bukan hanya diam sambil bermimpi. Di susunan kartu kamu ditakdirkan untuk menikmati impian dan doa-doamu. Ada pasangan yang kamu inginkan menjadi teman hidup, ada kelimpahan, ada juga bersenang-senang dalam menjalani hidup. Ingatlah bahwa kamu adalah seseorang dengan kepribadian yang indah, energi yang indah, dan energi penyembuhan. Kamu tidak hanya dimaksudkan untuk dilihat tetapi untuk menyembuhkan. Latihlah dirimu agar nyaman terlihat, bisa dengan mulai berjalan ke dalam ruangan dan menjadi pusat perhatian. Ini bukan tentang menjadi selebriti, ini tentang membagi energi penyembuhan. Jangan redupkan dirimu karena semua sikap orang-orang yang tidak nyaman dengan keberadaanmu. Jangan merasa kasihan pada orang-orang yang tidak perlu dikasihani. Perjalananmu ini tentang menjadi diri sendiri dan siapapun yang ingin meredupkan cahayamu, tidak pantas berada di dekatmu. Butuh latihan untuk menetapkan batasan-batasan, apalagi jika orang-orang toksik adalah keluargamu sendiri. Pahami energimu karena energi tidak bisa ditiru dan tidak bisa dibeli. Jika kamu introvert, carilah keseimbangan dengan berteman dengan ekstrovert yang selaras dengan vibrasimu.